orang yang berharap dan bertekad untuk mengerjakan dosa dan dia terhenti bukan karena udzur syar'i. Artinya pada saat ada kesempatan tetap dia akan lakukan, maka termasuk dosa besar. Tergantung, kalau dia niat zina berarti misalnya dosa besar maka dapat dosa besar. Kalau dosa kecil maka dia juga akan dapat dosa kecil. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hampir 1,5 jam kurang lebih. Kalau malam ini adalah bab ridho terhadap dosa. Ini poin penting sekali untuk dibahas memang. Dan beliau mengkhususkan bab ini masuk dalam kategori dosa besar. Ridho terhadap kemaksiatan. Dari bab ini teman-teman sekalian kita akan fokus membahas dua hal. Yaitu tentang keridhoan seseorang yang bersifat pribadi terhadap sebuah dosa. Baik itu dia ridho dengan cara dia menikmati dan terus mengulang-ulangi dosa itu. Sehingga keridhoannya kelihatan. Dia sangat menikmati dosa-dosa itu. Sehingga dia terus mengulang-ulangi zinahnya, dustanya, ribanya, menipunya, memukulnya, menggunjingnya, mencurinya, menipu dan seterusnya. Orang tidak mungkin mengulang-ulang satu perbuatan kecuali karena dia ridho. Satu sisi. Sisi yang lain, dia juga masuk dalam ridho adalah seseorang yang membiarkan perbuatan dosa itu dan sama sekali tidak memungkirinya. Maka ini berarti ridho. Sementara kemungkaran itu nampak depan mata dia. Nah, dua poin ini yang akan menjadi fokusan dalam bahasan bab kita. Teman-teman sekalian, dari apa yang kita bacakan dari bab tadi tentang masalah orang tidak mengingkari kemungkaran berarti ridho pada maksiat tersebut. Saya akan mulai dari poin pertama dulu yang tadi saya jelaskan, yaitu keridhoan secara individual terhadap maksiat dengan terus mengulang-ulanginya atau membiarkan itu terjadi depan mata dia. Ini penting teman-teman sekalian untuk difahami. Siapapun yang ridho dengan kemaksiatan itu, dia merasa puas. Dia merasa ini sebuah prestasi karena berhasil menzinai si fulan atau berzina dengan fulan, berhasil menzinai si fulan atau berhasil berzina dengan fulan, berhasil menipu fulan atau fulana, berhasil memukul, berhasil menghina, dan dia puas dengan itu dosa. Kalau yang dia sedang puasi itu adalah dosa besar, berarti dia juga masuk dalam dosa besar. Kalau yang sedang dia puasi dosa kecil, berarti dia masuk dalam dosa kecil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk itu. Dalilnya surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 2. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat ya. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Jangan pernah kalian saling dukung-mendukung, saling ridho terhadap perbuatan dosa dan perbuatan pembangkangan. Dan bertakwalah kepada Allah. Takut kepada Allah. Hati-hati. Jangan hukuman Allah datang. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Ini kekal dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Potongan ini. Sebenarnya potongannya sebelum ini ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah kalian, bekerjasamalah kalian, dukung-mendukunglah kalian dalam ketakwaan dan kebajikan. Lalu Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan pernah saling dukung-mendukung, saling ridho, saling bantu-membantu, saling membiarkan perbuatan dosa dan kemungkaran. Lalu Allah bilang bertakwa kepada Allah, hati-hati dengan kemungkaran dan kesalahan ini, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Juga sabda Nabi SAW yang masyhur, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Hadis sahih riwayat Muslim. Terjemahannya, dan siapa yang memberikan contoh terhadap satu perbuatan yang salah, maka dia akan panen dosa orang yang mengikutinya atau mencontohinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya. Kan teman-teman bilang, Ustaz, hadis ini korelasinya apa? Kita akan jelaskan panjang lebar. Contoh misal teman-teman sekalian, kalau ada seorang pemimpin atau seorang tokoh atau orang tua, pemimpin perusahaan, pemimpin satu wilayah, pemimpin satu negeri, atau orang tua. Dia tokoh, ditokohkan oleh masyarakatnya, ditokohkan oleh organisasi atau lembaganya, atau ditokohkan oleh anak-anaknya kalau orang tua. Dia buat satu perbuatan mungkar dan dia ridho dengan perbuatan itu. Dia anggap biasa saja. Dia berzina, dia mabuk, dia narkotika, dia menggunjing orang, dia memfitnah orang. Posisi dia sebagai tokoh. Bawahannya melihat itu. Dia sebenarnya tidak suruh bawahannya buat itu. Dia nggak bilang contohin saya ya, enggak. Tapi perbuatannya di depan mereka. Dan dia enjoy aja kesalahan itu. Begitu juga dengan orang tua. Dia buat kesalahan-kesalahan. Dia tidak suruh anaknya berbuat salah, tapi dia perlihatkan kepada anaknya dan dia biarkan, dia nikmati itu. Maka ini sama dengan memberikan contoh buruk tadi dalam hadis. Karena dia sekarang jadi suri toladan. Pemimpin diangkat untuk menjadi suri toladan. Orang tua dijadikan sebagai orang tua dan Allah amanahkan kita anak untuk menjadi suri toladan. Jadi dengan antum berbuat kemungkaran lalu dibiarkan, tidak suruh orang tapi dicontohkan kepada orang lain, maka masuk dalam hadis ini. Artinya kalau ada bawahan kita yang mengatakan, oh atasan saya aja buat kok. Walaupun atasan tidak suruh, dia panen dosanya. Kalau ada anak-anak mengatakan, oh orang tua saya aja buat. Orang tua saya begini dan begitu. Orang tuanya tidak suruh. Tapi karena dia
posisi orang tua sebagai tokoh, maka dia panen dosanya. Setiap kali dikerjakan perbuatan dosa itu, maka dia panen. Walaupun dia tidak suruh. Di sini poin penting teman-teman, apalagi kalau dia suruh. Gak apa-apa ambil aja nih uang korupsi, bagi-bagi. Gak apa-apa begini, gak apa-apa begitu. Orang tuanya mengatakan kepada anaknya, lakukan saja, gak masalah. Ayah dukung, ibu dukung, itu lebih besar lagi dosanya. Dia diam saja, tapi posisi dia sebagai tokoh, berarti dia ridho dengan perbuatannya dan akhirnya orang lain bebas mencontohinya, sudah cukup dia panen dosa semua orang yang mengikutinya. Ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Peka sekali bahasan. Saya melihat setelah saya telusuri bab ini, peka sekali beliau susun ini. Mirip dengan kalau orang, posisi antum juga sama tokoh. Kalau kita balik ya, antum berbuat kebaikan. Antum bersedekah, antum santun, antum ramah sebagai pemimpin. Ya. Selalu baik sama orang, memaafkan, dermawan segala macam. Sebagai orang tua juga begitu. Antum gak suruh orang lain contohin. Tapi orang lihat, orang jadi contohin. Dapat pahala gak? Dapat pahala. Walaupun kita tidak menyuruhnya. Karena kita sudah menjadi suri tauladan. Ini istilahnya kalau dalam alam dakwah ini dakwah bil hal. Dakwah dengan keadaan kita. Kadang-kadang keadaan kita kalau kita ikhlas mengerjakan satu perbuatan teman-teman sekalian dari kebaikan itu Allah jadikan contoh buat orang. Banyak orang contohin mungkin dari penampilan, dari tutur kata, dari apa saja. Orang jadikan contoh itu sudah cukup pahala. Padahal sebenarnya kita tidak dakwahin dia. Nah begitu juga kalau perbuatan mungkar. Maka hati-hati teman-teman. Makanya kalau ada orang pun terjerumus dalam perbuatan dosa, dia punya kewajiban antara dia sama Tuhannya untuk dia tutupi kesalahan tersebut. Dia lindungi, dia nggak pamer, dia nggak bangga, dia nggak ridho. Supaya Allah mudah maafkan. Jelas ini ya? Nah ini poin yang perlu difahami. Kemudian teman-teman sekalian, orang yang menikmati dosa ini tanpa sama sekali memungkirinya atau merasa ini beban. Ya. Kalau ada orang misalnya dia berbohong, dia berzina, dia menggunjing, tapi dia ikuti dengan penyesalan. Dia tahu ini salah. Terus dia berusaha mengikuti penyesalan itu dengan bertobat atau minta maaf, ini positif. Bukan kita bolehkan dia berbuat dosa itu, tapi ini berarti positif. Karena dia mau menyesali. Dosanya hanya pada saat dia kerjakan, tidak menjadi dosa yang berkelanjutan. Kalau dia ridho jadi dosa lain. Ya. Perbuatan zinanya dosa, keridoan terhadap zina itu dosa sendiri. Nah ini poin ini. Ya. Dia gibah, dosa. Dia ridho dengan gibahnya, dia enjoy dosa sendiri. Nah ini poin. Nah ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi di sini perlu kita garisbawahi baik-baik. Makanya pernah ada seseorang dari hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan satu hari dia bertanya, Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa dan bagaimana keselamatan itu? Ini maknanya luas sekali ya. Saya selamat dari hukuman Allah, selamat juga dari kebencian manusia. Baik di dunia maupun di akhirat. Gak ada musuh saya, gak ada masalah. Apa itu keselamatan? Dan bagaimana caranya supaya saya selamat? Perhatikan wasiat Nabi SAW dalam hadis sahih diriwayatkan Tirmidzi. Kata beliau 3 wasiatnya. Ya saya langsung terjemahkan saja. Jaga lisanmu. Yang keluar ini hanya baik. Seorang muslim yang keluar dari lisannya emas. Tanda kutip di sini ya. Semuanya kalau bukan zikir, doa, nasihat, semua yang baik-baik. Tidak pernah bertutur kata kotor, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah menghina. Enggak. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku, mengikrarkan dalam dirinya beriman kepada Allah, yakin Tuhannya Allah ada dan juga hari akhir, ngejar surga, maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Diam itu betul-betul luar biasa. Kalau kita tidak butuh jangan bicara. Sampai seorang salah menasihatin seseorang yang lain di depannya mengatakan, ingat Allah memberikan kita 2 kuping dan 1 lisan supaya kita lebih banyak mendengar daripada ngomong. Orang banyak ngomong lebih banyak mendengar. Allah kasih 2, bisa saja Allah kasih 1 kuping, tapi kenapa Allah kasih kita 2 kuping 1 lisan supaya lebih banyak mendengar? Ada seseorang di majelisnya, Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia pernah ada orang di majelisnya sebelah ujung, sudah bertahun-tahun belajar sama beliau, nggak pernah bertanya, nggak pernah ngomong. Iyas penasaran, dia tanya setelah sekian tahun, semua orang bertanya kecuali Anda, kenapa? Kata Iyas, dia berikan saya jawaban yang saya selalu nukil jawaban itu. Saya jadi belajar dari orang itu. Dia mengatakan, saya mendengar, maka saya dapat manfaat. Dan saya diam, maka saya selamat. Artinya dengar, kalau itu baik kita ambil. Kalau tidak baik ya sudah, kita tinggal sortir aja kan. Kan dengar. Dan saya diam, saya bicara yang penting saja, maka saya selamat. Kita sudah pernah titik beratkan di beberapa dosa yang lalu ya. Semoga Allah selamatkan tentang masalah lisan. Hati-hati teman-teman. Perkataan itu kalau masih di mulut kita, masih milik kita. Tapi kapan sudah antum keluarkan, itu seperti bola liar. Milik orang semuanya. Dan pepatah, seorang penyair mengatakan dalam pepatah yang kurang lebih terjemahan dalam bahasa Indonesia, ini bahasa Arab ya. Terjemahannya dia mengatakan, kalau kau titipkan emas pada orang, pastikan tidak akan bertambah. Tapi kalau titipkan kata-kata, pastikan bertambah. Antum bicara 1 paragraf nih, pesan sama orang, akan jadi 2 paragraf sama dia. Orang ketiga 3 paragraf, orang keempat begitu. Akan kemana-mana. Dan akan menjadi sebuah kebohongan yang sangat besar. Kalau sudah orang yang ke-10, orang yang ke-11. Ya.
Jaga lisanmu, pesan pertama Nabi SAW. Itu keselamatan. Kemudian yang kedua, tetaplah di rumahmu. Kalau antum lagi tidak ada kebutuhan, jangan keluar rumah. Tidak usah keluar rumah. Habisin waktu di luar untuk apa? Darurat kalau keluar. Keluar itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan keinginan. Kalau keinginan tidak akan pernah selesai. Angan-angan keinginan tidak akan selesai. Makanya kata Nabi SAW, tidak akan puas anak Adam sampai apa? Tanah kuburan dimasukkan ke mulutnya. Kalau antum mau kendal promo di satu toko, itu nggak akan habis promonya sampai pemilik tokonya mati. Hari ini keluar, minggu depan keluar, bulan depan keluar, tidak selesai-selesai. Tapi kalau kebutuhan silakan. Tapi kalau keinginan untuk apa? Nggak selesai-selesai. Orang yang tidak mengikuti keinginan kebutuhan laparnya, dia cuma ingin keinginan hawa nafsunya, maka tidak akan berhenti makan. Ya, gitu. Sudah kenyang pun tetap dipaksakan. Bajunya sudah mau rubuh, ya, lemari di rumahnya masih beli baru. Karena keinginan semua, tidak selesai-selesai. Kalau kebutuhan silakan. Dan usahakan teman-teman, punya satu prinsip dalam hidup. Kalau keluar, tujuan antum apa? Selesaikan tujuan itu. Buat tulisan, note kecil. Mau ke satu supermarket, mau ke toko. Apa yang saya mau beli, 1, 2, 3. Fokus di situ. Udah selesai, pulang. Begitu saja. Kecuali darurat. Keluar silaturahim saja. Tidak usah kemana-mana. Kecuali darurat. Memang ada udzur-udzur syari'inya. Ada orang kadang-kadang sering keluar rumah, tidak ada tujuan. Tidak tahu mau kemana. Sehingga buang-buang waktu. Ya. Mubazir. Di jalanan tidak ada manfaatnya. Kumpul, cari teman-teman, kumpul. Tidak ada gunanya. Dengarin curhatannya teman-temannya. Habisin waktu. Untuk apa? Antum kalau lagi tidak ada waktu, tidak ada kerjaan, kegiatan, zikrullah. Kata Nabi SAW, maukah saya tunjukkan amalan lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada bebasin budak, lebih baik daripada berperang, terbunuh oleh musuh untuk membunuh musuh. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Gunakan kesempatan. Salawat 100 kali, istighfar 100 kali. Banyaknya yang bisa dilakukan. Atau mendengarkan majelis ilmu. Manfaat gitu kan. Sampai seorang salaf dulu, kalau dia masuk ke WC maka dia suruh anaknya baca kitab di depan pintu WC. Supaya dia dengar. Daripada dia duduk nongkrong diam gitu. Dia dengar apa yang dibaca oleh anaknya. Dia gak ucap apa, tapi dia dengar. Oh, ada manfaat. Di WC pun mereka cari manfaat. Coba bayangkan. Ada orang subhanallah kadang-kadang lagi silaturahim keluarga. Lagi ada kesempatan untuk majelis ilmu. Tapi dia sia-siakan. Tetap di rumahmu. Itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, ini jadi saksi bahasan kita. Tangisi dosa-dosamu. Ini kata Nabi SAW. Gitu. Jadi bukan ridho, bukan malah bangga. Oh, itu saya sudah pernah tidur sama dia. Oh, itu saya pernah begini. Oh, itu dulu. Oh, saya sudah coba semuanya. Apa yang mau dibanggakan? Terus dapat apa? Hah? Supaya orang kenal kalau kita dulu itu seorang penjahat, pelaku maksiat. Akhi dan ukhti, maksiat kita sebesar apapun di masa lalu tutupin akhi dan ukhti. Jangan justru diceritakan dan banggakan kepada orang. Saya pernah bertemu orang begitu dengan bangganya. Oh, dulu tuh masa lalu saya semuanya. Terus apa? Saya langsung alihkan wajah saya untuk apa didengarin gitu. Supaya dia tidak cerita. Untuk apa dicerita? Untuk apa berbangga dengan zinanya, dengan 100 perempuan, dengan 30 laki-laki, untuk apa? Manfaatnya apa? Harusnya tutup kan? Kalau kita disuruh tutupi aib saudara kita muslim, apalagi aib kita sendiri. Tutupi antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik teman-teman sekalian. Ada satu judul khutbah Jumat pernah kami sampaikan. Judulnya itu Pesan dari Langit. Antum kalau mau dengar bisa nanti di playlist YouTube ada Pesan dari Langit. Khutbah Jumat cukup panjang lebar. Kami sampaikan dulu di Masjid Raya atau Masjid Agungnya Padang ya, beberapa waktu yang lalu. Saya coba angkat kembali beberapa poin di situ karena temanya mirip. Memang judulnya Pesan dari Langit gitu ya. Dalil pertama yang saya angkat pada saat itu teman-teman sekalian dengan izin Allah surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96. Ini berkaitan dengan bahasan kita. Nanti kita tadabburi maknanya. Allah berfirman Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita ini semuanya coba beriman kepada Allah dan bertakwa. Patuh aja. Yang halal nikmati, yang diperintahkan kerjakan, dilarang jauhi. Sederhana sampai ajal datang. Kalau penduduk negeri seperti itu, kata Allah SWT, pastilah. Pasti. Bukan cuma biasa, pasti. Kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga bumi. Kecukupan. Tapi sayangnya mereka mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi pilihannya antum beriman dan bertakwa dapat keberkahan atau bermaksiat dapat hukuman. Sudah selesai. Yang mana antum mau pilih? Allah Subhanahu wa taala juga memastikan teman-teman sekalian di dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 117 ini sudah sering kami ulangi ayat ini tapi kami ingatkan lagi malam ini. Hud surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan ketahuilah hai Muhammad Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim.
Nggak mungkin Allah datangkan gempa, banjir, tsunami, segala macam. Nggak mungkin secara zalim, tanpa sebab. Nggak mungkin. Sementara penduduknya berbuat kebaikan. Ini Allah yang bilang, bukan saya cuma sampaikan. Antum bisa lihat surah Hud ayat 117. Allah bilang tidak mungkin Tuhan Muhammad sekalipun tidak mungkin. Menghancurkan satu negeri, mendatangkan bencana, sementara penduduknya berbuat kebaikan. Tidak mungkin. Artinya kalau antum buat baik, Allah akan berikan kebaikan juga. Dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59, Allah juga berfirman, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota atau negeri sebelum dia mengutus di kota atau negeri itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Dan tidak pula kami membinasakan kota-kota atau negeri kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman atau berbuat dosa. Yang dimaksudin diutus Rasul adalah diutus utusan Allah SWT. Tapi sekarang sudah selesai, Nabi Muhammad SAW sudah diutus seperti para ulama dan da'i yang menyambung penyampaian beliau. Kemudian juga dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 131. Allah berfirman, "Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Demikianlah para rasul diutus, kata Allah SWT. Karena Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim. Datang wabah, datang musibah, datang segala macam secara zalim gak mungkin. Sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Apalagi belum tahu gitu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita hati-hati. Coba renungi ayat-ayat ini teman-teman ya. Ini ayat-ayat ini berurut satu sama yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Afa amina ahlul qura ay ya'tihum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk-penduduk negeri yang terus berbuat dosa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari pada saat mereka tidur? Orang-orang yang buat dosa ini, mereka aman gak pada saat lagi tidur tiba-tiba mati, tiba-tiba runtuh bangunan? Itu Allah mengatakan, apakah penduduk negeri itu yang berbuat dosa merasa aman dari kedatangan siksaan kami di malam hari pada saat mereka tidur? Ayat 98-nya, "Awa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun." Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha? Waktu mereka beraktivitas. Dan di waktu duha atau pagi hari sedang mereka bermain-main. Ayat 99-nya. "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Ayat 100-nya. "Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum binurubin wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un." Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kami akan menghendaki, bila kami kehendaki kami akan azab mereka karena dosa-dosa dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran. Berulang kali Allah datangkan peringatan-peringatan teman-teman kepada kita. Semua itu untuk menakut-nakuti memang. Kayak kita takut ketahuan kalau mau buat dosa secara individu. Atau datangnya musibah-musibah yang besar. Itu semua untuk memang Allah takut-takutin kita. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Antum bisa lihat dalam surah Isra. Surah nomor 17 ayat 59. Surah nomor 17 ayat 59 Allah berfirman, "Wa nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak memberikan tanda-tanda kebesaran kami itu kecuali untuk menakut-nakuti. Petir, guntur, bencana segala macam itu. Kemudian juga dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 Allah juga berfirman ayat 126 surah At-Taubah, "Afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun." Tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun dan mereka juga tidak bertaubat dan tidak mengambil pelajaran? Jadi Allah ingatkan gitu kan. Kemudian dalam surah As-Sajdah surah nomor 32 ayat 21 juga Allah berfirman. As-Sajdah 32 ayat 21. "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan kami pasti akan memberikan kepada mereka sebagian azab kami di dunia. Sebelum datang azab yang besar agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian surah Yunus surah nomor 10 ayat 13. Allah juga berfirman, "Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin." Surah Yunus surah nomor 10
ayat 13. Dan sungguhnya kami tidak membinasakan umat-umat sebelum kamu hai umat Muhammad. Ketika mereka berbuat kezaliman pada rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang nyata tapi sekali-kali mereka tidak mau beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa'nya di halaman 46. Ini perkataan beliau, saya nukil ya, antum bisa cek bukunya. Kurang lebih terjemahannya. Pernah ada dua orang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata dua orang itu, wahai Ummul Mukminin, ini setelah Nabi SAW meninggal ya. Mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepada kami ya, apa saja yang Anda ketahui tentang gempa, khusus gempa. Ada nggak yang Anda dengar dari Nabi langsung tentang gempa? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab ini ya? Bila mereka telah menghalalkan zina, mereka mengkonsumsi minuman keras, mereka memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana. Kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu. Kemudian jika mereka taubat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan menghancurkan bumi mereka, tempat bersama mereka, maka Allah akan menghancurkan bumi dan membinasakan mereka bersama bumi tersebut. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah tadi perkataan Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah sebab gempa menurut gambaran beliau. Kemudian teman-teman sekalian, kalau pernah dengar tentang kaum Nabi Yunus ya, pernah dengar wilayahnya Nainawa di wilayah Irak. Itu satu-satunya negeri yang Allah sudah datangkan tanda-tanda bencananya. Hukumannya sudah mulai gelap langit, turun hujan, sudah mulai bumi bergetar dan mengeluarkan air. Di saat itu mereka bisa selamat. Satu-satunya kaum yang Allah sudah datangkan hukuman, tapi mereka bisa selamat cuma kaumnya Nabi Yunus. Ada sebabnya. Semua kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Saleh, semua Allah binasakan, hancur. Kaum Nabi Lut ya. Tapi kaum Nabi Yunus selamat. Perhatikan Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya. Dalam surah Yunus ayat 98. Surah nomor 10 ayat 98. Bunyinya, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman lalu imannya bermanfaat untuknya selain kaum Yunus? Tak kala mereka beriman, maka kami angkat atau jauhkan dari mereka azab yang menghinakan di kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Apa maknanya ayat ini teman-teman? Jadi waktu Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya karena mereka didakwahi tidak mau dengar. Dua sisi, kaumnya tidak mau dengar, mereka salah. Kan? Sisi yang lain, Nabi Yunus juga tanda kutip sini keliru, karena beliau tinggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah Allah. Jadi akad antara nabi-nabi dan Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai Allah suruh mereka pindah. Contoh kaum Nabi Ibrahim AS pada saat Allah memang suruh perintahkan beliau pindah, tinggalkan negara Irak, Babilonia, karena ada Namrud yang tidak mau beriman, baru beliau pindah hijrah ke Palestina. Nabi Musa AS pada saat mereka Fir'aun tidak mau beriman, Allah pindahkan mereka ke Palestina. Nah itu karena ada perintah. Tapi Nabi Yunus tidak. Beliau mohon-mohon kepada Allah, ya Allah kaum ini tidak mau dengar, mereka tetap sembah berhala, berikan saya lokasi lain. Allah belum kasih jawaban, tapi inisiatif dari beliau tinggalkan lokasi dakwanya. Akhirnya beliau dihukum sama Allah kan. Kisah yang masyhur, beliau coba naik kapal, akhirnya Allah buat kapal itu dihantam dengan ombak. Sebab Allah datangkan, akhirnya kapten kapalnya mengatakan sepertinya tidak bisa ini. Beban kapal harus dikurangi karena ombak terlalu kuat. Mereka keluarkan barang-barang mereka tidak cukup. Akhirnya mereka bilang harus ada orang yang dibuang. Setiap diundi nama pasti namanya Nabi Yunus yang keluar. Nah pada saat beliau sudah 2-3 kali diundi, karena waktu saat yang pertama keluar, yang kedua keluar, orang-orang mengatakan kami tahu ini Nabi. Mungkin bukan dia. Biarkan kami. Kalau nama seorang dari kami yang keluar kami mau dilempar gitu. Tapi tetap saya nama Nabi Yunus yang keluar. Setelah yang ketiga kali Nabi Yunus mengatakan mungkin ini memang peringatan dari Allah karena saya tinggalkan Nainawa. Maka beliau loncat ke laut. Begitu loncat ditelan oleh ikan. Ini masyhur. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, kalau dia bukan termasuk orang yang banyak berzikir, kami akan biarkan dia di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan kan gitu. Tapi ringkas cerita, kita tidak bicara Nabi Yunusnya. Nabi Yunus SAW akhirnya bertobat kepada Allah, mengucapkan di perut ikan tersebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, berulang sampai Allah muntahkan dia dari mulut ikan tersebut. Lalu kemudian Allah kembalikan dia ke Nainawa. Tapi negeri Nainawa ini jadi saksi bahasan kita. Jadi waktu Nabi Yunus tinggalkan, Nabi Yunus dihukum sama Allah, kaum ini pun dihukum karena mereka tidak mau beriman kepada
kepada Nabi Yunus alaihissalam, Allah datangkan badai, Allah datangkan mendung, hujan deras. Mereka coba berlari. Seperti umumnya orang kalau mau datang siksaan melarikan diri dari gempa, dari bencana segala macam. Kepala mereka, kalau kita bahasakan kepala suku atau raja mereka di situ, tiba-tiba berakal nih. Dia mengatakan begini, percuma jangan kalian pergi. Dia teriak-teriak kepada kaum yang sedang melarikan diri, jangan kalian. Sepertinya ini yang diancamkan oleh Yunus kepada kita. Coba sekarang kita semuanya nyatakan diri kita beriman kepada Tuhannya Yunus. Maka mereka rame-rame sujud, mereka rame-rame minta kepada Allah, menyatakan beriman. Tiba-tiba pada saat itu langit berhenti turunkan hujan, cerah kembali, mereka kembali senang, mereka kembali selamat. Ini yang Allah ceritakan dalam surah Yunus tadi. Tidak ada negeri-negeri yang bermanfaat imannya di saat azab datang kecuali Yunus, kaumnya Nabi Yunus. Karena pada saat azab sudah mau datang pun, bahkan sudah datang sebagiannya, tapi karena mereka mau taubat, selamat. Berarti apa di sini teman-teman? Kalau kaum satu negeri bisa Allah selamatkan dari siksa begitu, apalagi kalau kita secara individu saja, berarti lebih bisa, gitu kan? Walaupun sudah berat siksaan antum merasakan, antum masih bisa kembali kepada Allah dan Allah bisa hilangkan penyakit antum, utang terlilit, masalah-masalah semua akan hilang. Kuncinya tadi taubat, gitu. At-Tabari berkata, rahimahullah, dalam tafsir beliau di jilid 17 halaman 478, bahwa pernah terjadi gempa di Kufah pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Gempa terjadi di masa itu di Irak. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata pada saat gempa terjadi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian bertaubat kepadanya, maka segeralah kembali kepada Allah. Kita kan kalau gempa sibuk ambil handphone. Nah, ini gempa nih di sini. Diheboin, bukannya kembali kepada Allah. Kenapa bumi bisa goncang? Dosa, nggak ada yang lain. Itu saja poinnya. Ya. Ibnul Jauzi juga menukil dalam Zadul Masir fi ilmu tafsir di jilid 2 halaman 486 bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu setiap kali mendengar suara guntur. Tadi kan Abdullah bin Mas'ud tuh, kalau gempa dia ingatkan, hai manusia sadarlah, Tuhan kalian ingin kalian tobat dengan guntur, dengan gempa ini. Kalau Abdullah bin Zubair setiap kali dengar guntur, kita kan biasa kalau musim hujan dengar guntur, sebentar lagi masuk musim hujan kita dengar guntur. Maka beliau mengatakan, innahu wa'idun syadidun li ahlil ard. Ketahuilah ini peringatan yang sangat jelas dan keras, ya, kepada pembunuh bumi. Jadi ini artinya bukan sembarangan ini. Ini pasti ada sebabnya suara guntur menggelegar begitu tuh. Itu bukan cuma sekedar fenomena alam. Kita bukan orang ateis. Kita orang beriman kepada Allah. Kita tahu ada Tuhan kita yang mengatur semua alam semesta ini. Maka ada sebabnya kenapa guntur itu datang. Abdullah bin Zubair memberikan pelajaran kepada kita. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi atau Ibnul Jauzi rahimahullah. Bahwasanya ini adalah peringatan tegas dan keras dari Allah yang ada di langit sana kepada penduduk bumi. Harus segera taubat. Kemudian teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib juga berkata, yang aneh adalah ada orang yang binasa padahal bersamanya keselamatan. Yang aneh ada orang yang tidak sembuh penyakitnya, tidak lunas utangnya, tidak diberikan keturunan, tidak dapat pasangan, tidak berhasil usahanya, tidak berhasil kuliahnya, sementara keselamatan ada sama dia. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan bersamanya. Orang bisa terkena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan dan kesusahan hidup padahal keselamatan bersama mereka. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya, apa yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Itu keselamatannya. Jadi semua permasalahan kalian kembali ke satu, dosa. Istighfar kata kuncinya. Taubat kata kuncinya. Ini disebutkan dalam buku Al-Mujalas sama Mujawahir Al-Ilm di Ad-Daruni. Kata ada rahimahullah juga berkata, sungguh Al-Quran menunjukkan kepada kalian penyakit dan sumber permasalahan. Berikut obatnya. Al-Quran menyampaikan kalian semua sumber penyakit kalian, semua sumber masalah kalian, dan berikut juga obatnya. Penyakit kalian semuanya berputar di sini. Adalah dosa, dan obatnya istighfar. Nah ini poin yang kita ini sampaikan. Ini pesannya. Ini disebutkan oleh tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir beliau di jilid 7 halaman 2319. Kalau yang mau berminat lebih banyak mendengarkan tentang apa yang tadi dalil-dalil itu dan cukup lebih panjang lebar penjelasannya ada di kajian khutbah Jumat sebagaimana saya bahasakan.